Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi bersama saya Faizul Umam. Konflik di suatu negara adalah sebuah fenomena yang bisa dikatakan terjadi di setiap negara, entah itu konflik berkepanjangan ataupun konflik yang hanya terjadi sebentar saja. Seperti contohnya adalah konflik di Suriah pada tahun 2011 dan bisa dikatakan sampai sekarang, yaitu sebagai bagian dari gelombang proses Muslim semi Arab yang demonstrasi awal menuntut reformasi demokrasi dan mengubah menjadi perang saudara setelah pemerintahan Presiden Al-Assad merespon dengan kekerasan. Perang ini mengakibatkan krisis kemanusiaan yang besar pada abad 2021, abad 21 sekarang ya. Itu dengan jutaan warga Suriah mengungsi ke negara-negara tetangga Eropa, kota-kota besar seperti Apol dan mengalami kerusakan parah. Meskipun intensitas konflik ini telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, tapi situasi di dalam negara Suriah ini masih sangat bisa dikatakan sangat bahaya atau sangat kritis di sana, karena masih bisa terjadi konflik-konflik atau perang-perang susulan sampai sekarang. Dan konflik ini adalah konflik di setiap negara adalah masih banyak terjadi, entah itu dari konflik kecil atau konflik besar yang dapat berdampak besar pada negara tersebut. Dan di sini saya akan menggunakan teori Marx-Arp, itu untuk mengatakan bahwa konflik muncul karena adanya kelompok yang berkuasa dan yang dikuasai, yang mencerminkan pertentangan kelas. Adanya kelompok yang berkuasa yang dikuasai dan berita dan dalam berita yang ditulis oleh adanya perspektif mengenai apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi pecahnya konflik di Suriah. Sebuah konflik yang memang tidak disebabkan oleh sebab tunggal. Konflik ini selalu lahir di setiap saat kompleks yang diliputi oleh banyak faktor penting, dan jika dilihat dari konflik Suriah yang terjadi terlalu sederhana. Menurut data dari detiknews.com, akibat dari krisis atau konflik yang terjadi di Suriah ini, lebih dari 4.000 jiwa tewas dan lebih dari 1 juta terluka, sementara 85% dari masyarakatnya itu mereka masih hidup dan harus kehilangan pekerjaan dan pekerjaan dan lain sebagainya. Dan banyak dari mereka juga mengungsi ke berbagai negara gara-gara konflik yang ada di Suriah ini. Dan kondisi ini diperparah dengan langkanya bahan makanan dan juga bahan pokok lainnya, dan itu adalah merupakan salah satu konflik terbesar yang bisa dikatakan konflik kemanusiaan terbesar di abad 21 ini. Dan di dunia pendidikan, jutaan anak juga tidak bisa menikmati kebutuhan sekolah mereka, sementara itu mereka juga harus menghadapi kekerasan hidup melanda belasan juta pengungsi dari Suriah menyebar ke seluruh penjuru, jumlah yang menurut UNHCR terbesar setelah Perang Dunia Kedua. Dari konflik di ini, yaitu adalah kita bisa tarik sebuah akar permasalahan, yaitu adalah dari sebuah presiden yang bisa dikatakan tidak mampu untuk mengayomi masyarakatnya, itu akan menjadi sebuah konflik yang sangat besar, konflik kemanusiaan yang sangat besar di negara tersebut. Dan pemerintahan presiden itu dinilai juga gagal dalam menangani konflik negaranya, dan akibatnya menjadi sebuah tragedi kemanusiaan yang bisa dikatakan membunuh rakyatnya secara perlahan. Dan itu terjadi sangat signifikan sekali dengan jumlah yang yaitu 470.000 orang tewas dalam konflik tersebut, dalam perang tersebut, dalam tragedi kemanusiaan tersebut, yang mengakibatkan juga jutaan warga itu harus kehilangan pekerjaan dan juga harus kehilangan rumah mereka. Dan juga di sini ditegaskan kembali bahwa menurut saya sendiri, konflik yang berkepanjangan seperti ini adalah sebuah
tragedi yang bisa sangat disayangkan karena sebuah negara seharusnya bisa dapat mengayomi warganya, dapat membuat warganya hidup sejahtera, tapi di sini warganya malah menderita karena pemerintahan seorang presiden yang bisa dikatakan membuat dirinya sendiri celaka begitu. Dan sekian dari saya, Faisul Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.